yang mempercepat seseorang bisa mendapatkan syafaat. Baik, yang pertama, mari kita kembalikan ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Baik, tadi amalan umum, sekarang kita masuk kepada amalan cepatnya yang khusus. Orang yang paling utama, kata Nabi, aulan nasi, orang yang paling utama bi syafaati yaumal qiyamati, untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi masih umum sifatnya amal saleh, insyaallah ya. Kalau tadi masih umum sifatnya amal saleh, jadi amal saleh apa saja bisa, salat, yang harta zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Sekarang mulai khusus. Ya. Yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata manfaat salawat itu bukan hanya menghadirkan feedback, ya, satu balasan balik, umpan balik kepada kita semua berupa 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan di hadis lain Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi asyra salawat." Siapa yang bersalawat kepada aku sekali salawat, maka Allah akan membalas kepada dirinya 10 kali lipat. 10 kali. Awas, ini agak tajam ya, kita secara ilmiah kita tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan begini, misalnya itu nabinya umat Islam aja masih belum selamat, masih butuh salawat dari umatnya. Ini menunjukkan belum paham, ya, belum memahami esensi dari salawat. Ya, esensi salawat itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan Nabi itu yang melahirkan aura kebaikan yang dampaknya diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saat kita sedang bersalawat, ya itu kembali kepada kita manfaatnya. Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu melahirkan rahmat Allah, yang rahmat itu diberikan kepada kita 10 kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan. Ya. Jadi hakikat dari salawat itu sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat, Masya Allah. Di begitu Anda mengatakan di hari ini sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran, ya, balasan oleh Allah 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat sholawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, sholawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada sholawat dari Allah diantaranya, ada sholawat dari malaikat diantaranya. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan, ya. Itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Itu nanti maknanya bisa berbeda, ya, maknanya bisa berbeda. Nah, salawat dari Allah yang diberikan kepada setiap hamba secara umum. Ya, secara umum itu kita temukan di Quran surah kedua di ayat 157. Baik. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah, kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah. Nah, sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu? Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, dijelaskan oleh Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat. Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat. Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah. Ya. Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu ampunan dari semua dosa. Masih ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, ya, surah tentang syafaat itu yang punya Allah, bukankah di surat Az-Zumar di ayat 44 itu? Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama, Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Ayat ini turun merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar, yang dia merasa putus asa.
Oh, ini saya dapat nggak ampunan dari Allah nih? Diampuni nggak dosa ini nih? Dosa saya terlalu besar ini, terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Tiba kemudian datang kepada Rasulullah turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hambaku yang merasa israf. Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan. Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya banyak berbuat maksiat dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya. Jadi puncak ampunan Allah kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat dan dia mau kembali kepada Allah adalah apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat. Ya, sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu sifatnya ampunan, maghfirah, dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Ya, sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawatullah, salawat dari Allah. Quran surah kedua ayat 157. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Ya, sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi, salawat pada Rasulullah. Ya. Siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya. Masya Allah. Dalam sehari Allah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba. Ya, saya rahmati engkau, saya ampuni dosamu, saya maafkan kesalahanmu. Jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya. Ya, karena itu orang-orang soleh di masa lalu, bukan hanya ulama Pak, Bu. Ya, bukan hanya ulama, sampai ke level-level pemimpin. Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Utsmani itu yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di sela-sela yang senggang. Ya, Anda sambil kerjakan tugas, sambil bekerja yang kira-kira waktunya luang, perbanyak sholawat, sambil nunggu misalnya waktu sholat, perbanyak sholawat. Ternyata di antara manfaatnya ini, berpeluang untuk mendekatkan kita meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jalur dalilnya telah saya sebutkan. 3, saya agak cepat ya. Nanti kita berikan 3 atau 4 saja ya. Setelah itu mungkin ada satu sesi sedikit waktu untuk kita berdiskusi, saya perkenankan ya. 3 dengan cepat. Nah, jadi ini amalan umum, amalan khusus salawat, amalan khusus lagi yang ketiga. Ini yang paling menarik. Ini yang sangat banyak ini ya. Ini banyak dan ini bisa menambah syafaat lagi. Ya, kalau yang ini kan tadi ya Allah berikan lewat Nabi Muhammad, ya kan? Ya, kemudian juga peluang ini salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ini, kalau kita lakukan selain Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada pelakunya ini amalannya sekaligus memberi syafaat kepadanya. Ya. Jadi kalau kita bersalawat kan bukan salawatnya, ya kan? Ya, Rasulullah memberikan syafaat, ya diizinkan oleh Allah dengan salawat itu. Kalau ini tidak, kita mengerjakan amalannya, amalan itu dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita. Ya, bentuk amalannya. Apa itu? Interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, interaksi dengan Al-Quran. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Tingkatkan interaksi kalian dengan Al-Quran. Masya Allah. Nanti interaksi dengan Al-Quran dibagi 3 bagian. Ada yang membaca, memahami, ya, kemudian membaca, mengkaji, dan yang terakhir menghafalkan. Ya, menghafalkan. Ketiga-tiganya berusaha mengamalkannya. Dia mencintai Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang disebut ahli Quran. Ya, jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Ahli Quran itu bukan dibatasi yang hafal 30 juz, bukan. Ahli Quran itu yang punya kecintaan terhadap Quran dan bentuknya macam-macam. Ada dia belum hafal tapi rajin ngaji gitu. Rajin tiap hari. Satu hari ada yang 1 juz, satu hari ada yang 2 juz, satu hari ada yang 5 juz. Terus dia baca, bahkan meninggalnya pun sedang pegang mushaf. Ada yang begitu, Masya Allah. Ya. Ada lagi ahli Quran yang dia senang mengkaji. Hari ini aku ingin tahu makna surat Al-Duha. Besok aku ingin riset surat Al-Insyirah. Rajin dia. Kaji. Yang ketiga ada ahli Quran yang Alhamdulillah, Masya Allah, sekarang sedang banyak meningkat di Indonesia. Menjadi ahli Quran yang menghafal Al-Quran. Penghafal Quran. Quranun yamshi, Quran yang berjalan di muka bumi. Ya.
Dia menghafal, berinvestasi waktunya untuk mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Ternyata itu luar biasa. Kata Nabi, iqra'ul Qur'ana, berinteraksilah kalian dengan Al-Quran, minimal kalian perbanyak bacaan Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri, akan datang di hari kiamat, ya, kemudian memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu? Tadi yang saya sebutkan. Sahabat itu kan dari kata sahiba, sesuatu yang dekat, lekat. Orang yang lekat, cinta dengan Al-Quran, nggak mau pisah dengan Al-Quran. Tiap hari kalau nggak baca hatinya gersang, gelisah. Kalau dia nggak ngaji, nggak enak perasaan, ada yang hilang, ya kan? Kalau dia nggak murajaah, ada yang nggak enak. Itu yang seperti itu, Qurannya nanti, ya itu akan jadi syafaat bagi dia di hari kiamat. Bahkan hadis tentang ini begitu rinci. Kalau kita lihat di At-Tirmidzi misalnya, ya di At-Tirmidzi hadisnya lebih jelas sekali. Ya ketika nanti akan dihisab di hari kiamat, itu selain diberikan pahala yang sangat luar biasa, satu hurufnya 10, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf di kitabullah itu, di Al-Quran, dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, langsung. Nanti saat kembali kepada Allah, Qurannya berkata, Allahumma halli. Ya, sebelum ditempatkan dia ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat rahmatnya, kata Allah, ya, itu langsung Qurannya memohon kepada Allah. Allahumma halli, ya Allah, berikan hiasan pada dirinya. Bedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Ya, maka dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan, tajul karamah.